Proses verifikasi administrasi dan faktual nanti yang akan berjalan ini bisa diikuti oleh teman pemilih karena di sana ada tanggapan masyarakat terkait dengan hasil baik permin maupun faktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengawas, jumpa kembali dengan saya Budi Hartono di acara podcast Saronde, Sarana Obrolan Demokrasi. Jadi pada episode kali ini kami kedatangan tamu yang istimewa. Jadi beliau adalah sama-sama dari penyelenggara pemilu, yakni dari KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Saya sebut nama beliau Bapak Muhammad Gandhi Atapu, SPLI MH. Selamat datang Pak Gandhi di acara podcast Saronde Bawaslu. Terima kasih sudah diundang. Ya, nah sahabat Bawaslu, kali ini kita akan bincang-bincang tentunya dalam tahapan pemilu tahun 2024, di mana saat ini sudah mulai tahapannya, dimulai dengan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Nah, sahabat Bawaslu, sedikit Pak Gandhi, Pak Gandhi mungkin sudah cukup lama ya menjadi penyelenggara. 9 tahun. 9 tahun lumayan. Bisa sedikit mungkin disampaikan suka dukanya menjadi penyelenggara ini seperti apa Pak Gandhi? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih sekalian yang sama-sama berbahagia, yang insya Allah bisa menyaksikan podcast ini. Yang saya hormati teman-teman dari Bawaslu, khususnya host, dan terima kasih juga sudah mengundang saya untuk mengisi acara podcast Bawaslu Senin hari ini. Ya, sesuai dengan pertanyaan awal Pak Budi ya, terkait dengan suka duka menjadi penyelenggara ini, sebenarnya sukanya lebih banyak daripada dukanya. Tapi kemudian kondisi itu juga bisa berbalik, bisa menjadi duka lebih banyak dan sedikit sukanya. Tergantung yang pertama menjadi penyelenggara ini, niatan kita apa dulu. Kalau niatan kita ingin mengabdi, tentunya kita akan memaksimalkan diri untuk mempelajari dan mendalami dan memantaskan diri menjadi penyelenggara, sehingga kalaupun ada persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan pelaksanaan tahapan, saya kira itu bisa berlalu dan kita bisa atasi. Jadi sebenarnya semua akan menjadi suka, juga bisa menjadi duka, tergantung siapa penyelenggaranya. Saya kira itu Pak Budi. Oh iya, baik. Pak Kordif, saat ini kan sudah seperti yang disampaikan tadi, tahapan pendaftaran sudah, kemudian tahapan verifikasi administrasi. Nah, bagaimana kondisi atau proses terkini terkait tahapan ini Pak? Silakan. Oh ya, benar bahwa sekarang itu kita sedang melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik. Ya. Jadi sekarang ini yang jelas kita melaksanakan permin ini tentu berdasarkan pedomannya, yakni PKPU nomor 4 tahun 2022 dan Juknis atau petunjuk teknis terkait dengan PKPU 4 nomor 260, serta kemarin juga baru keluar lagi Juknis nomor 309 terkait dengan penjelasan teknis dari Juknis 260 itu. Nah, kalau di Juknis 260 itu permin itu hanya berakhir pada tanggal 29 Agustus. Nah, sekarang di Juknis 309 itu berakhir di tanggal
6 ya. September. 6 enggak 6 iya September ya, 6 September. Nah, ada beberapa yang kita lakukan sekarang. Yang pertama, pada tanggal 4-5 nanti, pada tanggal 4 dan 5 nanti, KPU Kabupaten Gorontalo akan menindaklanjuti surat pernyataan yang dimasukkan oleh partai politik sebagai syarat dari ditemukannya dugaan keanggotaan ganda eksternal dan status pekerjaan maupun usia. Nah, di ketentuan itu di Juknis terbaru itu tanggal 45 kita akan tindak lanjuti itu. Yang tadinya kita BMS statusnya masih belum memenuhi syarat, nanti kita akan beralih statusnya menjadi MS ketika dibuktikan dengan surat pernyataan dari keanggotaan partai, misalnya yang ganda antar partai. Ganda antar partai ini kan atau yang disebut dengan ganda eksternal. Jadi ketika anggota partai itu membuat surat pernyataan yang sudah disediakan, menandatangani surat pernyataan disediakan, memilih partai, misalnya partai A, maka dia memenuhi syarat di partai A. Begitu juga sebaliknya, ketika dia menandatangani mengakui bahwa keanggotaannya ada di partai B, maka kita akan MS-kan yang ada di partai B. Kemudian terkait dengan klarifikasi, kita juga ada dalam masa permen ini, verifikasi administrasi ini, kita akan mengklarifikasi anggota partai politik yang statusnya belum bisa ditentukan. Misalnya ada anggota parpol yang membuat pernyataan di dua partai. Kan dia satunya kan ganda. Ternyata di partai A dia bikin pernyataan, di partai B dia bikin pernyataan, dan dua-dua partai itu mengupload di SIPOL, di sistem informasi partai politik. Maka itu yang akan diklarifikasi juga pada tanggal 4-5 September nanti, dengan mekanisme kita memberitahukan kepada melalui surat kepada partai politik atau LO ya, atau tenaga penghubung, petugas penghubung partai politik, untuk untuk datang langsung ya di kantor KPU. Ya, untuk mereka mendatangkan anggota partainya untuk diklarifikasi. Melalui klarifikasi itu kita akan periksa, akan teliti KTA dan KTP-nya. Nah, kemudian di Juknis juga ini karena ada perpanjangan sampai tanggal 3 ya, untuk kita verifikasi. Meskipun untuk KPU Gorontalo Utara itu sudah selesai. Karena memang kita akui kita daerah yang penduduknya sedikit 7.419 yang kita verifikasi dibanding dengan misalnya Kabupaten Gorontalo ada 18 ribuan. Di luar Kabupaten Gorontalo itu cenderung rata-rata jumlahnya ya, tidak jauh beda. Saya kira itu kondisi terkini terkait dengan kegiatan Permin yang dilakukan saat ini di Gorontalo Utara. Ya, baik Pak Kodir. Jadi mungkin untuk, kalau saya tidak salah, untuk pemilu saat ini kan verifikasi administrasi ini melalui SIPOL mungkin ya. Kalau dulu mungkin ada berkas hard copy-nya, kalau sekarang semuanya ada di SIPOL. Jadi ada enggak Pak kendala-kendala yang dihadapi KPU dalam memverifikasi by SIPOL ini Pak? Ya, terkait dengan kendala, sebenarnya kendala ini relatif tidak ada. Ya, kenapa saya bilang relatif tidak ada? Karena saat dia muncul tetap ada jalan keluarnya. Tapi sebenarnya kendala ini kemarin itu sebelum keluar Juknis 309 itu memang ada sedikit kendala, yakni partai dari sisi partai politik ya. Kalau dari sisi KPU relatif tidak ada. Tapi dari sisi partai politik itu ada semacam
keengganan atau lambat dalam menindaklanjuti pembuatan ya, atau asistensi pendampingan surat pernyataan keanggotaan yang ganda atau yang statusnya belum memenuhi syarat. Itu lambat. Tapi ternyata setelah saya pelajari, parpol ini ternyata sudah tahu lebih awal bahwa akan keluar juknis perpanjangan pelaksanaan permin. Nah, itu salah satu mereka terlihat lambat karena justru kita di KPU tidak tahu, ternyata mereka sudah tahu mungkin ini, dan saya meyakini itu intensitas koordinasi antara KPU RI dan Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai politik itu di sana di tingkat pusat itu intens ya, atau terjadi setiap saat, sehingga apa yang disepakati di sana meskipun belum keluar aturannya langsung di follow up ke ke pengurus provinsi, kabupaten sampai mungkin sampai ke ranting, sehingga mereka lebih cepat menerima informasinya. Itu artinya ketika keluarnya juknis itu, kendala yang tadi saya sampaikan itu menjadi tidak ada. Saya kira itu. Ya, baik Pak. Jadi kan setelah verifikasi administrasi mungkin akan ada sebutan BMS, TMS untuk partai politik memperbaiki. Nah, kira-kira dengan lambatnya partai politik memperbaiki ini, ada enggak Pak upaya supaya partai ini cepat-cepat memperbaiki agar tenggat waktu yang diberikan ini bisa tercapai, ya kan? Jangan sampai nanti ada potensi lagi sengketa. Kira-kira ada enggak Pak upaya? Ya, saya kira upaya untuk memberikan akses dan pelayanan yang kualitas pelayanan yang baik kepada partai politik ini kita sudah lakukannya. Misalnya diantaranya kita membentuk grup WA khusus antara KPU, tim teknis dan KPU dan LO partai politik. Di situ komunikasi intens setiap hari, bahkan diskusi kita bangun. Kemudian upaya lain itu misalnya dengan melakukan pertemuan dengan mereka, pertemuan tatap muka. Kita sedang merencanakan nanti pertemuan dengan partai politik. Nanti sebentar kami akan zoom dengan provinsi. Saya akan mengajukan itu untuk melakukan pertemuan lagi dalam upaya penyamaan persepsi dan kesepahaman terkait dengan juknis terbaru ini. Meskipun saya meyakini di sisi lain mereka diasistensi oleh pimpinan pusat partai masing-masing, tetapi ini ikhtiar untuk memberi pelayanan yang terbaik buat partai politik agar mereka bisa menyelesaikan proses membereskan ini status TMS ataupun BMS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu Pak. Baik. Jadi sebagaimana tadi disampaikan tahapan saat ini yaitu ada pendaftaran, saya rasa sudah, kemudian verifikasi administrasi sudah, tapi masih sementara berjalan juga waktunya. Nah, setelah kegiatan ini kira-kira kegiatan apa lagi Pak Gandhi yang dilakukan di KPU ini? Ya, saya kira kalau untuk kegiatan setelah Permin maksudnya. Ya, setelah Permin. Masih ada kan Permin perbaikan. Tanggal 1 ya. Tanggal 1 sampai 7 Oktober. 7 Oktober. Ya, Permin perbaikan. Jadi setelah Permin perbaikan atau setelah Permin ini kan kita akan menuangkan hasil verifikasi admin melalui berita acara. Ya, yang kemudian akan kita sampaikan kepada KPU provinsi melalui Sipol. Setelah itu nanti rekapannya terus di provinsi sampai KPU RI. Selanjutnya kita menunggu pelaksanaan Permin perbaikan, verifikasi administrasi perbaikan, dan seterusnya sesuai kegiatan yang ada di. Itu masih by Sipol juga ya Pak, perbaikan. By Sipol, semua by Sipol. Ya, baik. Kemudian terakhir ini Pak Kodim, jadi di masyarakat kan saat ini cukup banyak ya yang mengadukan terkait nama atau NIK-nya dicatut dalam tanda petik oleh partai politik, dimasukkan sebagai anggota partai di Sipol. Nah,
kira-kira bagaimana nih Pak Gorif agar nama yang dicatut ini bisa TMS atau bisa keluar dari sipol ini? Ya, bagaimana prosedurnya ini Pak? Ya. Ya, silakan. Jadi kalau ada anggota atau masyarakat yang dicatut atau misalnya secara tidak sengaja menjadi anggota partai padahal dia tidak tahu dengan betul, itu. Betul. Nah, itu ada sudah beberapa yang muncul, malah termasuk staf kami ya di KPU Goro itu sudah membuat pernyataan. Ada juga anggota BPD dan sebagainya. Nah, sebenarnya mereka membuat tanggapan ke parpol ya. Kemudian kalau kami juga bisa ke KPU, nanti itu akan kami konsultasikan, akan kami eksekusi. Ya ini juga untuk partai politik ya, entah secara sengaja atau tidak, ya mungkin praktek-praktek seperti ini saya kira perlu dipikirkan lebih dalam untuk tidak terjadi lagi. Yang dicatut ini ternyata ganda di 2 parpol kan, kita akan eksekusi di tanggal 45 begitu. Pasti parpol juga akan mengetahuan dari keanggotaan yang itu akan menyampaikan ke kami untuk kami keluarkan anggota tersebut. Kasih mereka mau daftar jadi penyelenggara dan sebagainya. Nanti itu menjadi urusan tambah-tambah urusan kalau istilah orang Gorontalo begitu. Saya kira itu terkait dengan Ya, baik Pak Gandhi. Jadi sahabat Bawaslu, jika ada yang memang ada nama dari sahabat Bawaslu yang dicatut atau dimasukkan ke dalam keanggotaan partai politik, jadi prosedurnya seperti tadi itu yang disampaikan oleh Pak Gandhi dengan membuat surat pernyataan, kemudian dimasukkan ke partai politik atau ke KPU. Baik, terima kasih Pak Gandhi. Ada yang mungkin mau disampaikan lagi terakhir? Ya, saya kira terakhir kepada teman pemilih, kalau ada namanya yang dicatut, silakan buat pernyataan bahwa Anda benar-benar bukan anggota partai yang bersangkutan, dan kami akan proses itu, akan kami keluarkan. Silakan kalau mau ngecek itu di Info Pemilu ya, lihat aplikasi Info Pemilu, masukkan saja nama atau nick, itu muncul. Kalau nama Anda terdaftar berarti dan Anda tidak tahu, Anda bisa memprotes ya, melalui tanggapan keberatan ya, melalui tanggapan. Yang berikut saya berharap bahwa proses verifikasi administrasi dan faktual nanti yang akan berjalan ini bisa diikuti oleh teman pemilih, karena di sana ada tanggapan masyarakat terkait dengan hasil baik permin maupun faktual. Ada formulirnya juga itu di peraturan KPU nomor 4. Karena tanggapan itu menjadi bahan pertimbangan untuk keanggotaan maupun keanggotaan partai, kepengurusan dan lain-lain yang terkait dengan permin dan perpak ini untuk bisa dianulir ya. Yang penting tentunya menggunakan data-data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Terima kasih sudah mengikuti atau sudah mendengarkan jalannya podcast ini. Saya juga mengucapkan kepada Bawaslu terima kasih sudah mengundang kami di tempat ini, tempat yang sangat luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, terima kasih juga Pak Gandhi karena sudah bersedia menjadi pembicara di acara podcast Saronde. Nah, sahabat Bawaslu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang masih senantiasa setia di channel kami. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.